Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian Rabu pagi. Dan insyaallah kita masih membahas anwa'us syirk, macam-macam syirik di halaman 41. Kita telah membaca sampai syirik nomor 10. Berikutnya adalah syirkul mahabbah, syirik karena masalah rasa cinta. Kita akan baca terlebih dahulu, masih ada 4 jenis syirik dari nomor 11 sampai 14. Kita akan perdengarkan pembacaan untuk matan dari kitab. Nah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, yang ke-11, syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan, yaitu ketika seseorang mencintai selain Allah, sebagaimana cintanya kepada selain Allah, atau lebih besar. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, lanjutnya. Yang ke-12, syirik khauf wal khasyah. Syirik dalam rasa takut. Akan datang pembicaraannya secara khusus ketika membahas macam-macam rasa takut. Silahkan dirujuk di tempatnya. Yang ke-13, syirik qasad wal iradah. Yaitu syirik dalam maksud keinginan. Yaitu ketika seseorang menginginkan dengan amalnya selain Allah dan dia maksudkan dengan selain wajah Allah. Ini adalah syirik dalam niat dan keinginan. Yang ke-14, syirik dalam taat. Yaitu ketika seorang hamba menaati seseorang dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim yaitu Yahudi dan rohib-rohibnya yaitu Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Yang pertama adalah syirkul mahabbah, syirik karena rasa cinta. Dan praktek syirik mahabbah ini dilakukan oleh orang musyrikin masa silam. Sehingga Allah singgung dalam Al-Quran. Praktek syirik mahabbah sudah dilakukan oleh musyrikin masa silam. Dan Allah singgung dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu Allah itu sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Dan prakteknya adalah mereka menyembah kepada selain Allah. Karena puncak kecintaan adalah ibadah. Puncak cinta, ghayatul hubbi at-ta'abbud. Puncak cinta adalah ibadah. Sehingga kenapa orang itu bersedia untuk sujud, menyembah kepada sosok tertentu, karena dia sangat mencintainya. Diiringi dengan ta'zim, pengagungan kepada zat yang disembah. Sehingga karena orang mukmin cinta kepada Allah, orang mukmin sangat mencintai Allah, maka orang mukmin mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya kepadanya, beribadah hanya kepadanya sebagai bentuk rasa cinta yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja itu jika diiringi dengan at-ta'zim, pengagungan. Karena jika sujud hanya sebatas rutinitas,
namun tidak ada bentuk pengagungan dalam hati, bisa jadi bukan didasari oleh rasa cinta, tapi didasari karena kebiasaan. Orang musyrikin di masa silam, mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka cinta Allah, sehingga mereka menyembah kepada makhluk yang mereka agungkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah dibandingkan orang musyrik cinta kepada berhalanya. Buktinya apa? Buktinya apa? Pada saat orang musyrik itu punya masalah, mereka tinggalkan berhalanya. Tapi ketika mereka tidak punya masalah, mereka sembah berhalanya. Sehingga mereka menyembah berhala itu secara berkala. Pada situasi tertentu, mereka menyembah berhala. Di situasi yang lain, mereka tidak menyembah berhala. Sementara orang mukmin yang sejati, mereka tidak punya bentuk sesembahan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak pernah kita tinggalkan. Dalam kondisi normal, kita menyembah Allah. Dalam kondisi susah, kita juga menyembah Allah. Ketika kita punya masalah, mukmin yang sejati menyembah Allah. Makanya Allah sebut, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah Ta'ala dibandingkan orang musyrik mencintai berhala mereka. Sehingga ketika Allah menyebutkan syirkul mahabbah yang dilakukan oleh orang musyrik, Allah bandingkan. Meskipun kalian mencintai selain Allah, sebagaimana kalian mencintai Allah, tapi orang mukmin cinta mereka kepada Allah lebih hebat lagi dibandingkan cintanya kalian. Makanya tidak ada penganut agama yang lebih gampang gojak-gajik, pindah-pindah selain agama kesyirikan. Karena semuanya kembali kepada hawa nafsu. Sehingga kalau dia menyembah A, dia merasa nyaman. Kalau sudah nggak nyaman, dia pindah menyembah B. Merasa nggak nyaman lagi, dia pindah menyembah C. Agama yang memiliki banyak Tuhan itu apa? Hindu misalnya. Dan orang Hindu menyembah ini. Dalam waktu tertentu ketika merasa nggak nyaman nanti pindah dewa. Dalam waktu tertentu merasa nggak nyaman pindah dewa lagi. Atau agama yang lain yang punya banyak aliran. Tapi orang mukmin mereka selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin mereka punya banyak berhala. Ya, sehingga mereka gantian, kadang menyembah berhala 1, berhala 2, berhala 3 dan begitu seterusnya. Dalam urusan perang mereka mengagungkan Uzza. Nanti dalam urusan apalagi mereka mengagungkan berhala yang lain. Sehingga yang dibanggakan oleh Abu Sufyan saat perang Uhud, yang merasa dia di posisi menang, apa kata Abu Sufyan? Innalanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Dibanggakan Tuhannya di hadapan kaum muslimin ketika mereka merasa menang. Padahal aslinya juga belum tentu menang. Karena jumlah pasukan muslim yang meninggal dengan jumlah pasukan musyrik yang meninggal kurang lebih sama. Dan perang itu tidak ada penyelesaian. Karena orang musyrik mundur dengan sendirinya, orang muslim juga mundur dengan sendirinya. Tidak ada yang diserang, tidak ada. Masing-masing sama-sama mundur. Makanya perang Uhud meninggalkan pertanyaan, ini yang menang siapa? Pelakunya saja nggak ngerti. Cuman mereka saling berlomba merasa menang. Baik. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang mukmin mereka lebih mencintai Allah. Karena mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan mereka selalu istiqomah dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrik meskipun mereka cinta kepada berhalanya. Tapi itu berkala. Dan kadang berhalanya juga disekutukan. Selesai nyembah A, nanti kadang nyembah B, nanti kadang nyembah C, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Berikutnya kita beralih pada syirik jenis yang ke-12. Tayyib. Sebelumnya, apakah mencintai selain Allah boleh? Mencintai selain Allah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh ya. Apa dalilnya? Mad dalil. Apa dalilnya?
Apa dalilnya? Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, Man ahabbun nasi ilaik? Siapakah manusia yang paling Anda cintai? Jawab Nabi SAW apa? Aisyah. Lalu penanya bertanya lagi, Minar rijal. Kalau yang dari kalangan lelaki. Siapa? Ayahnya, Abuha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW pernah bersama dengan sahabat. Lalu tiba-tiba lewat sahabat lain, sahabat A. Sahabat yang ada di samping Nabi SAW ini mengatakan, Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Saya mencintai orang yang lewat tadi. Nabi SAW balik tanya, A'lam tahu? Kau sudah kasih tahu kalau kau mencintainya? Belum. Kasih tahu dia. Falahiqahu, akhirnya disusul, dikejar. Lalu setelah ketemu disampaikan, Inni uhibbuka fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Kemudian dibalas apa? Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku. Disebabkan karena engkau mencintaiku, karena Allah. Maka dalam urusan cinta kepada orang lain dianjurkan bagi kita untuk menyampaikannya. Inni uhibbuka fillah. Ya. Saya mencintai kamu karena Allah. Tapi jangan pakai bahasa Inggris ya, gak pantas. Pantas gak Pak? Kalau sama temennya pakai bahasa Inggris kayak gini, pantas gak? Gak pantas ya. Kayak yang-yangan ya, gak pantas. Tapi pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih cocok ya. Saya mencintai Anda karena Allah. Jadi itu diungkapkan. Tapi kalau dalam masalah kebencian, kalau bisa, jangan dinyatakan. Aku benci kamu. Nah itu jangan. Nanti akan menimbulkan permusuhan. Kalau cinta silakan disampaikan. Kalau benci jangan disampaikan. Tayyib. Mencintai selain Allah hukumnya diperbolehkan. Tapi tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Sehingga ketika terjadi benturan kepentingan, maka makhluk harus tetap mendahulukan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada selain Allah. Itu kaidahnya. Sampai pada tingkatan kesyirikan ketika bentuknya adalah ghayatul mahabbah. Cinta pada tingkatan puncak. Yaitu mencintai selain Allah sampai diiringi dengan pengagungan dan menyembah kepada selain Allah. Disinilah syirik mahabbah sebagaimana praktek orang di masa silam. Dan ini terjadi pada sebagian orang yang mengagungkan makhluk selain Allah karena punya harapan besar. Mencintai kuburan ya. Sehingga karena saking besar cintanya kepada kuburan, maka dia nyembah kuburan. Mencintai batu tertentu. Saking besarnya cintanya kepada batu, sampai dia nyembah batu. Sebagian peziarah kubur yang saking cintanya kepada kuburan tertentu, mereka itu sampai punya rencana pindah rumah. Tinggalkan rumah di Jakarta atau rumah di Surabaya, kota-kota besar, dia jual rumahnya, dia pengen tinggal di dekat kuburan yang dia agungkan. Baik. Agar bisa lebih sering berdoa ke kuburan. Selanjutnya kita baca syirik yang ke-12. Syirkul khafi wal khasyah. Syirik karena rasa takut. Nanti akan ada pembahasan tersendiri dirinci oleh penulis tepat setelah beliau menyebutkan macam-macam syirik. Di halaman 43 beliau akan menyebutkan tentang jenis khauf, bentuk rasa takut, batasannya kapan sampai termasuk perbuatan syirik akbar, kapan yang sifatnya mubah, kapan yang sifatnya haram, dan kapan yang sifatnya makruh. InsyaAllah ada penjelasannya. Yang ke-13, syirkul qasdi wal iradah. Syirik terkait maksud dan keinginan. Syirkul qasdi wal irada berarti motivasi yang salah. Dia punya motivasi yang salah ketika beramal.
Bedakan antara tujuan dengan motivasi. Sama tak beda? Sasaran dengan motivasi. Sama tak beda? Beda ya? Beda. Kita melaksanakan sholat. Siapa yang kita sembah? Allah. Tapi bisa jadi motivasinya selain Allah. Sehingga ada orang yang sholat, dia menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Tapi motivasinya karena ingin dipuji orang lain dan seterusnya. Kalau dia salah dalam sasaran, dia sholat untuk selain Allah, syirik akbar. Kalau dia salah dalam motivasi, dia sholat menyembah Allah tapi motivasinya selain Allah, ini hukumnya riya. Dan itulah syirkul qasdi wal iradah. Syirik terkait latar belakang dan motivasi dalam beramal. Syirkul qasdi wal iradah, ketika seseorang menginginkan dengan amalnya selain Allah, dan dia maksudkan selain wajah Allah. Ini adalah syirik niat dan keinginan. Seperti riya, sum'ah, dan seluruh turunannya. Termasuk diantaranya adalah ujub, merasa diri bangga dengan ketaatan yang dia lakukan. Nah. Dan syirkul qasdi ini bisa bentuknya syirik akbar. Jika tidak ada sepeser pun latar belakang kecuali untuk makhluk. Seperti syiriknya siapa? Al-munafikun. Orang-orang munafik, mereka melakukan syirkul qasdi sampai pada tingkatan syirik akbar. Ketika mereka salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka salat, mereka malas-malesan dan itu pun diiringi dengan riya. Allah juga sebutkan di surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang riya ketika beramal dan mereka pelit sehingga tidak mau ngasih sesuatu yang remeh. Ini syirik qasdi sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Karena orang munafik dinyatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di keraknya neraka. Baik. Tapi kalau syirik qasdi yang dilakukan oleh mukmin tidak sampai pada derajat itu. Namun derajatnya syirik asghar dan tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, hanya saja bisa menyebabkan pahalanya jadi hilang. Disebabkan karena dia punya riya. Baik. Kemudian jenis syirik yang terakhir adalah syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Baik. Seorang hamba mentaati seseorang dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para rahib, para ahbar dan para rahib sebagai rob selain Allah. Dan bentuknya adalah mentaati dalam mengubah hukum. Ketika kiainya itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutan. Ketika kiainya mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga ikut-ikutan. Dan ini praktek siapa ini? Ini praktek siapa? At-Taubah 31 praktek siapa? Yahudi. Yahudi, mereka dalam menetapkan hukum itu opo jare kiai. 100%. Pokoknya ulamanya bilang apa, mereka ikuti. Amin. Gak bantah. Meskipun kitab Tauratnya bicara beda. Dan sebagian besar di antara mereka nggak baca. Sehingga mereka nggak tahu. Illal amani. Selain hanya angan-angan saja. Sehingga interaksi mereka dengan kitabullah itu mereka melupakan. Nggak mempelajarinya. Sementara dalam masalah praktek, mereka manut kepada tokoh agamanya. Sampai sudah jelas itu melanggar hukum yang berlaku,
menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka beralasan apa? Ulama saya lebih paham dibandingkan saya, sehingga mereka mengubah hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka telah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah dalam bentuk ahbar dan ruhban. Nah. Wallahu a'lam. Baik. Syirik ada berapa? Ada berapa? Syirik ada berapa? Ada banyak ya. 14 ini yang disebutkan oleh penulis. Dan intinya adalah menyekutukan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Dari 14 yang disebutkan oleh penulis ini, ada yang nilainya syirik akbar dan ada yang nilainya syirik asgor. Sebutkan yang asgor, 1. Mana? Di halaman mana Ria? Nomor berapa yang Ria? Nomor 5. Jelas tuh, karena penulis nyebut syirik asgor. Lagi, sebutkan yang syirik asgor. Nomor 8. 8 asgor? 9. Syirik lafzi rata-rata asgor. Nomor berapa lagi? Nomor 12. Ada yang asgor, ada yang akbar. Berapa lagi? 13. Baik. Jadi di sini penulis menggabungkan semuanya antara yang akbar dan yang asgor. Semuanya dimasukkan dan beliau rinci sampai ada 14 yang beliau sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Insyaallah sudah hafal ya? 14 syirik ini sudah ngelotok? Sudah di luar kepala ya? Ya. Doa harus paham. Ya. Harus tahu, paham, agar tidak terjerumus ke dalamnya. Karena syarat agar orang bisa selamat dari potensi bahaya adalah dia tahu potensi bahaya. Makanya kita kampanyekan, awas bahaya laten korupsi. Kita ganti kata korupsi, awas bahaya laten syirik. Awas bahaya laten riya. Dan seterusnya. Biar orang mengenal kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya. Baik. Kita lanjutkan halaman 43. Penulis akan membahas jenis syirik khauf. Jenis khauf ada yang berstatus syirik dan ada yang tidak berstatus syirik. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah. Jenis khauf yaitu takut ada 4. Yang pertama, rasa takut yang merupakan ibadah, yaitu takut kepada Allah semata, tidak ada sekutu di dalamnya. Ini merupakan ibadah hati yang dengannya kita beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41. Allah juga berfirman menyebutkan sifat malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Nah, syirik atau khauf ada banyak macam. Penulis mengatakan al-khaufu arba'atu anwa'. Khauf, rasa takut ada 4. Pertama adalah rasa takut
yang merupakan ibadah, yaitu al-khauf ma'at ta'zim. Khauf yang diiringi dengan pengagungan, an i'tiqadin, karena latar belakang akidah tertentu. Khauf yang didasari oleh keyakinan tertentu, sehingga ketika itu dilakukan terjadi pada batin ada unsur apa? At-ta'zim, pengagungan. Ya, bisa ditulis ya. Apa batasan khauf ibadah? Khauf ibadah, rasa takut yang statusnya ibadah adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan karena pengaruh dari i'tiqad, pengaruh dari akidah. Baik. Sehingga rasa takut ini latar belakangnya adalah keyakinan, akidah. Kalau keyakinan ini tidak ada, dia nggak bakalan punya rasa takut tadi. Paham insyaallah? Nah, khauf ibadah jika ditujukan kepada Allah, maka nilainya pahala, bernilai ibadah. Tapi jika ditujukan kepada selain Allah, nilainya syirik akbar. Baik. Saya kasih contoh ya. Ada orang yang main ke tempat keramat. Dia datang ke tempat keramat. Kemudian sikap dia biasa-biasa saja. Ngopi-ngopi di situ, kadang ngobrol, cekakaan, bikin film, dan seterusnya. Tidak ada perasaan takut sama sekali. Kenapa? Dia tidak punya keyakinan apapun terkait tempat itu. Sehingga misalnya ya, dia datang ke Cepuri. Tahu di mana Pak Cepuri? Ya? Parangkusumo. Nah, itu kan ada batu itu. Kemudian dikasih apa? Dikasih pagar. Ya, kanan kiri kasih pagar. Dan dibuat keramat. Kita karena tidak punya keyakinan apapun tentang itu, jenengan mau naik turun batu itu, mau kelekaran di batu itu, mau ngopi di situ, nginjak-nginjak, gak ada perasaan takut sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan apapun tentang batu itu. Tapi bagi orang yang punya i'tiqad tertentu tentang batu itu, mereka itu tidak berani Pak, kecuali dengan cara sangat sopan santun. Jangan sampai saya kualat gara-gara gak sopan dengan tempat ini. Sehingga dia ketika naik dia gak berani. Kenapa? Ada i'tiqad tertentu. Baik. Ada orang punya keris. Wah, keris ini keris keramat. Peninggalan Simbah pangkat 7. Dan dia bisa, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita mungkin tidak punya keyakinan apapun tentang keris ini. Anda bawa, ditekan, diinjak-injak, dipakai tidur. Nggak ada apa-apa nih. Dibanting bahkan, biasa saja. Tidak ada perasaan takut sama sekali. Kenapa? Saya tidak punya keyakinan apapun tentang ini. Paham ya? Nah, sehingga kalau tidak ada keyakinan apapun tentang itu, orang tidak akan punya rasa takut sama sekali. Meskipun bisa jadi ada orang yang karena dia punya keyakinan tertentu tentang ini, muncul rasa takut di sana. Nah, khauf seperti inilah khauf yang nilainya apa? Ibadah. Baik. Ini pengalaman ya. Saya bermain ke makam salah satu wali yang ada di dekat rumah. Jaraknya kurang lebih 3 kilo. Ya. Waktu itu masih mahasiswa. Kemudian kita sampai sana, belum ada HP seperti ini yang bisa dipakai foto kemanapun ya. HP-nya masih 3310, apa dulu Pak? Nokia. Nah, kemudian kita ke sana, lalu juru kuncinya melarang kami melakukan hal tertentu. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Sehingga sampai ketika mau meninggalkan saja, itu disuruh mundur. Ora gelem. Sehingga kita ketika pergi ya jalan biasa. Maunya dia sing sopan saithik, mundur kalau mau meninggalkan
itu kuburan. Karena kalau tidak, kowe engko kualat. Dan dia sendiri sangat takut kalau sampai terjadi seperti itu pada dirinya. Itulah khauf disebabkan apa? I'tiqad. Karena ada keyakinan tertentu terhadap kuburan ini sehingga dia kasih pengagungan yang lebih dan takut kalau itu tidak dilakukan dia bisa kualat. Nah, kalau ini diarahkan kepada Allah, maka hukumnya ibadah. Tentunya gimana? Ada orang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, aturan Allah. Lalu muncul rasa takut pada dirinya. Saya takut banget, Mas. Kenapa? Riba saya belum tertunaikan. Riba kok ditunaikan toh, Pak? Maksudnya belum saya keluarkan, Pak. Kan nggak boleh itu, saya bawa riba. Dia ketakutan. Teman-teman yang hijrah itu insya Allah punya rasa takut kepada Allah. Sehingga dia berani resign. Saya sebenarnya sudah takut, Mas, kerja di sini. Saya takut banget. Tiap hari bingung, tiap malam gak bisa tidur. Kadang dia nangis sendiri karena takut kepada Allah. Takutnya sebabnya apa? Melanggar aturan Allah. Orang yang demen dengan kuburan, melanggar aturan kuburan, dia takut kepada kuburan. Orang yang dia sadar akan syariat Allah, melanggar syariat Allah, dia takut kepada syariat Allah. Bandingkan dua hal ini. Yang satu takut ibadah, yang satu takut syirik. Allah Ta'ala memberikan janji untuk orang yang takut ibadah kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Barang siapa yang takut maqam. Maqam di sini adalah maudhi'ul qiyam. Tempat ketika orang itu berdiri. Tempat ketika orang itu berada di hadapan Allah. Menghadap Allah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut pada hari saat dia menghadap Allah akan mendapatkan 2 surga. Dan maksudnya adalah takut ketika dihisab. Maksudnya takut ketika dihisab. Sehingga dia takut pada saat dia membawa harta haram. Dia takut ketika dia bermaksiat. Dia takut ketika dia melanggar aturan syariat. Dia takut, dia ingat nanti akan berada di hadapan Allah. Allah janjikan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang seperti inilah yang dijanjikan oleh Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Allah juga berfirman di surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya. Maqam kita terjemahkan tadi apa? Tempat berdirinya seorang hamba di hari akhir ketika dia dihisab oleh Allah di hadapan Rabb-nya. Adapun orang yang takut ketika dia berada di hadapan Rabb-nya karena akan dihisab oleh Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Berarti ini konteksnya apa, Pak? Ada keinginan untuk berbuat maksiat lalu ditahan karena takut kepada Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itulah tempat tinggalnya. Dan banyak kita jumpai kondisi seperti ini terjadi pada orang-orang yang berhijrah. Walhamdulillah. Muncul rasa takut pada dirinya. Kadang sampai nangis, kadang bingung, kadang. Saya sangat yakin mereka punya konflik batin. Di samping juga konflik dengan keluarga. Kadang konflik dengan mertua. Kadang konflik dengan istrinya, dengan orang tuanya, dan batinnya. Tapi dia kuatkan karena dia punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, semoga ketika taubatnya mereka diterima oleh Allah, akan diganjar dengan surga. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah berfirman menjelaskan sifatnya para malaikat. Mereka sangat takut kepada Rabb mereka. Min fawqihim, yang berada di atas mereka. Ini nggak bisa lagi diterjemahkan dengan yang lain. Kata fawq ini ya. Mau diterjemahkan dengan apa? Selain di atas. Para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifatnya malaikat. Bagaimana bentuk malaikat punya rasa takut kepada Allah?
Bagaimana bentuk malaikat punya rasa takut kepada Allah? Selalu mengerjakan apa yang diperintah. Tidak pernah meninggalkan perintah sepeser pun. Dan mereka siaga dengan perintah. Selalu siaga dengan perintah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa malaikat Israfil. Siapa Pak malaikat Israfil? Tugasnya? Meniup sangkakala, meniup trompet. Beliau alaihi salam tidak pernah mengalihkan pandangannya selain ke arah arsy. Jadi pandangannya mapan terus ke arah arsy. Mapan pandangannya ke arah arsy. Satu titik itu. Sehingga enggak noleh dikit. Enggak. Mapan terus ke arah arsy. Karena ketika Allah sewaktu-waktu memerintahkan untuk meniupnya, dia tahu dan langsung meniupnya. Dan sangkakala itu sudah berada di mulutnya. Kapanpun Allah berkehendak, dia akan meniupnya. Siaga untuk bersiap menerima perintah. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, seperti inilah bentuk rasa takut yang dimiliki oleh malaikat. Takut kalau meninggalkan perintah akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Allah juga berfirman menceritakan tentang sifat para nabi. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada Allah dan mereka tidak memiliki rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ini sifatnya para nabi. Bentuk rasa takutnya nabi yang Allah ceritakan di sini apa? Tabligh. Mereka menyampaikan semua risalah dari Allah. Sehingga tidak ada satupun risalah yang disembunyikan. Karena itu mereka punya sifat al-amin, amanah. Enggak ada satupun risalah yang disembunyikan. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan fara'ahu hasanatan faqad za'ama bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana risalah." Barang siapa yang melakukan bid'ah dan dia anggap itu hal yang baik, maka berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Perkataan siapa ini? Bukan saya ya. Saya hanya menukil perkataan Imam Malik. Karena beliau rahimahullah memahami bahwasanya latar belakang perbuatan bid'ah adalah dia melakukan amal yang diyakini sebagai syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak pernah mengajarkannya. Apakah yang Anda lakukan ini adalah bagian yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Anda praktekkan saat ini padahal Nabi SAW tidak pernah mempraktekannya. Tidak pernah mengajarkannya. Maka beliau nyatakan bahwa ada tuduhan semacam itu kepada Nabi SAW. Bagi orang yang melakukan perbuatan ibadah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Apakah itu bagian dari yang disembunyikan Nabi SAW? Loh, Nabi SAW tidak pernah menyembunyikannya. Tapi kenapa beliau tidak ajarkan? Ya, susah jawabnya. Kalau beliau tidak ajarkan kan pilihannya berarti beliau sembunyikan. Makanya jangan melakukan praktek seperti ini. Agar tidak dianggap telah menuduh beliau sebagai pengkhianat risalah. Karena Nabi SAW menyampaikan semuanya, tidak ada yang beliau sembunyikan. Nah, wallahu alam. Kemudian kita lengkapi dengan syirik yang kedua. Cukup? Pertanyaan. Baik. Untuk syirik yang kedua, yaitu rasa takut, khauf yang kedua, yaitu khauf yang statusnya kesyirikan. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi gambarnya tadi ya. Khauf yang bernilai ibadah adalah khauf yang apa jamaah? Yang khauf yang dilatar belakangi karena keyakinan sehingga dilakukan dengan
pengagungan. Baik, jika ditujukan kepada Allah nilainya ibadah yang berpahala. Jika dilakukan kepada selain Allah, syirik akbar. Karena berarti memberikan ibadah kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ada seseorang semasa hidupnya mempunyai banyak jimat. Ketika sakit keras, dia tidak kunjung mati. Setelah diambil jimatnya, baru dia mati. Pertanyaannya, apakah jimat bisa mempengaruhi kematian? Apakah jimat bisa mempengaruhi kematian? Kematian itu la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Enggak bisa dipercepat, enggak bisa ditunda. Semuanya kembali kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Makhluk sama sekali tidak bisa mencegah, mempercepat, atau menunda. Sehingga jika pemilik nyawa sendiri yang nanti akan dicabut nyawanya, dia tidak bisa mencegah, mempercepat, atau menunda. Apalagi makhluk yang lain yang menyertainya seperti jimat dan seterusnya. Tapi nyatanya orang yang pakai jimat itu gak mati-mati, Pak. Suwe gak mati-mati, wis tersengal-sengal, sakaratul maut gak mati-mati. Ada orang yang gak pakai jimat selama hidupnya, umurnya bisa 100 tahun, 200 tahun, 100 lebih, ya. Dia gak punya jimat. Dan dia sehat walafiat. Karena itu kematian dan bukan mati dan tidak mati, dicabut nyawanya bukan karena masalah jimat. Yang menjadi pertanyaan justru malah begini. Kenapa rata-rata orang yang pula jimat itu matinya susah? Dalam arti mendekati syakaratul maut itu dia hidupnya susah. Nah, bisa jadi itu bagian dari hukuman yang disegerakan oleh Allah. Sehingga Allah tetapkan. Dia nanti akan mati dino Selasa Kliwon. Tanggal sekian Desember misalnya. Selasa Kliwon sekian Desember. Allah tetapkan itu. Lalu sudah terjadilah sakaratul maut. Dia mengalami sakit parah sejak bulan September. Berarti selama berapa bulan? 4 bulan. Dia mengalami suasana tersengal-sengal. Nyawanya seperti maju mundur. Orang yang menyaksikan merasa kayaknya ini gara-gara jimatnya. Ketika jimatnya diambil. Nah, ngambilnya itu pas hari Senin Pahing. Nah, Selasa Kliwon mati. Oh, keliru Pak ya. Senin apa? Wage, Senin Wage. Wage Kliwon. Wah. Lali Jawa nih ya. Ngambilnya Senin Wage, Selasa Kliwon mati. Dalam bayangan orang, kayaknya ini disebabkan karena jimat. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian makhluknya yang dia durhaka, sehingga Allah tampakkan hukuman itu di akhir hayat. Dan itu terjadi pada sebagian orang kafir ya. Matinya mengenaskan, matinya dalam kondisi sangat menyakitkan, sampai akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ada seseorang yang menyatakan sesajen itu wujud rasa syukur, seperti halnya resepsi hajatan, dilakukan oleh manusia untuk dikonsumsi oleh manusia juga. Mengaturkan sesajen di bawah pohon bukan mentuhankan pohon, tapi memuliakan yang menciptakan pohon. Sama seperti hormat bendera merah putih, bukan hormat pada kain yang berwarna merah putih, tapi hormat pada Nusantara. Bagaimana dijelaskan Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah aku jadikan setiap nabi itu punya musuh dari setan golongan jin dan manusia, satu sama lain saling memberikan penguatan dengan syubhat-syubhat. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu sama lain mereka saling membuat kalimat-kalimat indah dalam rangka untuk menipu.
alasan seperti ini tidak lebih hebat dibandingkan alasan orang musyrikin ketika mereka menghalalkan bangkai. Wahai Muhammad, sembelian Allah kau haramkan, sembelian kau sendiri kau halalkan. Mana yang lebih tinggi tingkatannya, sembelian Allah atau sembelian manusia? Ya? Mana yang lebih tinggi? Sembelian Allah. Dan yang mereka maksudkan sembelian Allah adalah bangkai. Makanya bangkai itu halal, karena ini bagian dari sembelian Allah. La haula wala quwata illa billah. Demikian pula yang dilakukan oleh orang musyrikin. Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak kita tidak berbuat syirik, kita nggak bakalan berbuat syirik kok. Kami mengimani takdir, Allah yang menakdirkan segalanya. Sekarang coba kita lihat. Kita berbuat syirik terjadi nggak ini? Terjadi. Berarti Allah takdirkan nggak? Allah takdirkan. Berarti kan ini kehendak Allah. Maka Allah mencintai perbuatan kami. Tidak lebih hebat dibandingkan orang musyrikin. Sehingga mereka berbuat syirik dengan alasan takdir. Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Andaikan Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik. Kalau memang Allah berkehendak kami ini jadi meninggalkan syirik, Allah akan arahkan kami untuk meninggalkan syirik. Tapi Allah kehendaki kami untuk tetap berbuat syirik. Berarti Allah ridha dengan perbuatan kami. Orang musyrikin mereka punya alasan. Ketika mereka berbuat maksiat. Orang yang bertanya seperti, ini bukan penanya ya. Penanya menyampaikan kalimat orang lain. Orang yang punya anggapan seperti tadi. Coba dia ditanya. Penilaian kalian terhadap musyrikin jahiliyah itu gimana? Dia akan menyatakan, oh mereka itu orang yang sesat, menyimpang. Makanya berak dapat neraka abadi. Karena mereka membela Nabi Muhammad SAW, membela orang-orang mukmin. Baik, sekarang kita tampakkan. Mereka punya alasan seperti ini ketika berbuat syirik. Saat mereka berbuat syirik kepada berhala-berhala yang mereka yakini, di situ adalah perwakilan para arwah yang akan mengantarkan doanya kepada Allah. Apa alasannya? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada makhluk-makhluk ini selain karena keyakinan agar makhluk ini mendekatkan kami kepada Allah. Haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Sehingga enggak ada jamaah orang berbuat salah tanpa alasan. Kalaupun ada 1-2. Rata-rata perbuatan menyimpang karena latar belakang ideologi itu punya alasan. Rata-rata perbuatan menyimpang karena ideologi punya alasan. Nah, yang kita waspadai adalah alasannya ini. Itulah syubhat. Baik. Ada kerjasama antara ahli klinik dengan orang yang punya latar belakang dunia ilmiah tapi pro klinik. Saya pernah membaca di salah satu koran KR ya. Ada dosen, kalau tidak salah teknik sipil UGM. Dia memuji akik dan keris yang bisa joget sendiri itu. Nah, kata dia, wah ini karena ada unsur magnetik. Kemudian karena daya magnet itulah yang membuat keris ini bisa joget sendiri. Ya ini hapus-hapus ya. Coba pakai penelitian dengan metodologi apa, Pak? Di sini ada beberapa dosen dari teknik. Geologi mesti punya latar belakang tentang itu. Subhanallah. Itu kan perbuatan syirik tapi dibela secara sains. Kayaknya wah ini sesuai dengan sains. Biar nanti orang-orang yang mengagungkan sains tidak menganggap ini klinik. Oh ini masuk akal. Subhanallah. Ada juga praktek sebagian orang yang berbuat syirik tapi dibela. Oh itu dalam rangka untuk ya minimal kalimat kearifan lokal. Padahal aslinya adalah dalam rangka untuk membela penyimpangan. Maka syubhatul khattafa wal qulubud dha'ifa. Syubhat itu selalu menyambar dan hati ini lemah. Karena itu tidak semua alasan bisa masuk akal kecuali alasan yang bisa diterima secara logika benar, logika yang sehat. Sehingga semua maksiat punya alasan,
Semua penyimpangan ideologi punya alasan, tinggal mari kita bermain di logika. Logika mana yang lebih masuk akal. Kalau kemudian orang sajen memberikan apa tadi? Makanan, ada ingkung dan seterusnya, ya. Kemudian ditaruh di bawah pohon. Lalu dia beralasan, oh ini dalam rangka mengagungkan sang pencipta pohon. Apa Allah butuh kayak gini? Sejak kapan kamu tahu menu yang dicintai oleh Allah? Ini apa, Pak? Ingkung. Nek gak senang legi pripun, Pak? Ini asin kok, Mas. Sudah warna-warni ini. Ada yang manis, ada yang asin. Subhanallah. Sejak kapan? Apa kata Allah? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rizki dari makhluk dan aku juga tidak menghendaki mereka ngasih makan aku. Maka kita beribadah kepada Allah bukan dengan cara ngasih makan Allah. Allah tidak butuh. Bahkan itu pelecehan kepada Rabbul Izzah. Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau maksudnya adalah dalam rangka untuk sedekah. Sedekah tentu saja harus sesuai dengan sasaran. Kamu naruh ingkung di bawah pohon. Sing mangan sapa? Hah? Semut. Apalagi ini bukan ditaruh di bawah pohon, ditanam. Terus saya mangan sopo gitu ya. Cacing. Masya Allah. Okay. Baik. Jadi ngawur antara omongannya dengan alasan dia dengan realita yang terjadi. Sehingga dia beralasan, tapi jelas alasan itu hanyalah ya alasan yang sama sekali tidak masuk logika. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz. Apakah mempercayai pesan berantai WA yang mengancam merupakan bagian dari syirik? Seperti apabila pesan ini tidak di-share ke 5 orang, maka akan ada kesialan yang menimpamu. Justru yang jadi pertanyaan, kenapa jenengan percaya gitu kan? Kok gelem-geleme, kenapa kamu percaya gitu ya? Ngancam kayak gitu, kenapa dipercaya? Kalau misalnya dia ngancam, awas, kalau kamu tidak menyebarkan ini terkena KUHP pasal sekian. Nanti akan saya laporkan ke aparat. Dan itu memang terbukti pelanggaran dalam KUHP. Anda bolehlah merasa takut. Tapi takut dengan alasan tabi'i. Penjual kaki lima di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Atau pada saat Sunmore, saat Car Free Day. Nah, kadang ada aparat yang keliling. Nah, ini nggak pakai merek. Yang ini apa? Kan ada kemudian oknum yang ngasih ancaman. Nek ra dikei duit, nanti ini akan diperkarakan. Nanti ini akan dipidanakan. Terus dia takut, akhirnya dia ngasih. Nah, itu takut karena tabi'i. Terlepas dari halal haramnya transaksinya. Ya. Tapi takutnya, takut tabi'i. Ada dampak yang real yang mungkin bisa terjadi. Namun kalau seperti ini, kenapa Anda percaya? Dia bukan penentu takdir. Dia juga enggak menentukan masa depan kita. Sehingga kalau Anda yakin ini adalah materi yang tidak punya landasan, ya diabaikan saja. Baik. Tapi Pak, masih ada juga yang percaya. Nah, itu kita kasih tahu, serasa dipercaya ya. Kamu buat yang sama juga bisa. Nanti diancam, awas. Kalau tidak di-share kemana-mana, hartamu tak curi. Baik, wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz. Ada, kalau kita mau tes CPNS dan sebagainya, kemudian kita bertanya kepada Ustadz, diberi air 1 botol, kemudian ada tulisan-tulisan yang harus ditaruh di dompet, apakah yang demikian termasuk kesyirikan? Nah, tentang ruqyah menggunakan tulisan, jika tulisannya materinya adalah Al-Quran, jika materinya Al-Quran atau doa atau kalimat-kalimat thayyibah, ulama khilaf. Sebagian ada yang mengatakan boleh,
Sebagian ada yang mengatakan dilarang. Sehingga apa hukum tamimah, jimat, tapi pakai tulisan kertas yang isinya Al-Quran atau bacaan-bacaan, doa dan seterusnya. Sebagian ulama membolehkan, dan ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau ngajari anak-anaknya untuk membaca doa pagi petang, dzikir pagi petang. Terutama doa-doa perlindungan dari potensi bahaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang belum hafal dapat hadiah. Alhamdulillah sudah hafal semuanya ya. Lalu ada anaknya yang diajari belum bisa baca. Diajari pun belum mau dia. Namanya anak kecil ya. Oleh sahabat Abdullah dituliskan. Terus dikalungkan. Ya. Bukan biar dia baca wong ra iso maca kok ya. Tapi agar ini sebagai ganti karena dia nggak bisa baca. Beliau sendiri nggak pakai. Tapi anaknya yang dikasih itu. Nah ini jadi dasar sebagian yang berpendapat bahwa jimat dengan bacaan-bacaan tertentu yang isinya doa atau kalimat-kalimat thayyibah lalu dibuntel dengan maksud semoga dengan ini Allah menyelamatkan dirinya, ada sebagian yang membolehkan. Dan itu pendapatnya siapa tadi? Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, hukumnya tidak boleh. Dengan alasan saddan lidzari'ah. Dalam rangka untuk menghalangi potensi terjadinya kesyirikan yang lebih parah. Karena bisa jadi ada orang yang beralasan seperti itu. Itu nggak apa buntelan-buntelan kayak gitu. Ya, isinya merica. Campur apa? Bawang. Campur apa lagi? Garam. Wah, ini arep nyambel. Filosofi kata orang yang menganut paham kearifan lokal, biar gini mas, kalau dia naik ke gunung, lalu di sana tidak ada makanan, golek godong, iki dibuka. Terus dideplok jadi makanan. Katanya begitu. Makanya sangunya dalam buntelan itu, isinya bahan bumbu. Ya. Ono brambang, bawang, ya. Kemudian apa lagi? Garam. Terus Royco ya. Modern berarti ya. Katanya seperti itu. Dibuntel jadi satu. Saya pernah buka buntelan kayak gitu. Isinya gabah. Jadi ada anak kecil di Klaten waktu itu. Make seperti itu. Saya izin ibunya, ini boleh tak ambil enggak? Terus gak apa-apa juga tak ambil. Itu koin mori ya. Kain mori buntel-buntel. Isinya gabah, ya ada macam-macamnya. Kadang kan isinya bawang, brambang dan seterusnya. Katanya kearifan lokalnya, ya siki rodok ngedabur sedikit ya, yang beralasan kayak gini. Bosnya orang yang beralasan ini, iki nanti kalau naik gunung kok dia nggak punya makanan, golek godong, nah ini dibuka, go bumbu, biar tetap makan. Ya kalau ngedabrus ya masuk akal sedikit nggak apa-apa, gitu kan? Baik. Dalam rangka saddu dzari'ah, menutup celah terjadinya seperti ini. Orang bisa beralasan, ini enggak kok, ini isinya ayat Al-Quran. Nah kita kan enggak tahu, wong itu di dalam. Makanya jumhur ulama melarang agar menghindari potensi seperti itu. Alasan yang kedua, kalaupun itu ayat Al-Quran, atau kalimat thayyibah, atau doa, kemudian dia bawa, ini justru akan menyebabkan nama Allah, kalimat thayyibah itu menjadi tidak terjaga kemuliaannya. Dia bolak-balik masuk toilet, kadang dipakai tidur, gelimbang-gelimbung, tertekan, kegencet, dan seterusnya. Apalagi ditaruh dompet. Orang naruh dompet di mana? Ya, di belakang. Terus dia duduk. Di situ ada ayat kursi. Atau ada surat Al-Ikhlas. Kalau kamu menghormati nama Allah, seharusnya itu dikeluarkan. Terus ditaruh di mana? Di batuk. Makanya daripada nanti orang tidak bisa stabil seperti ini. Pak, susah Pak jaga kayak ini. Makanya nggak usah buat kayak gitu. Nah itu alasan
yang disampaikan oleh jumhur ulama untuk mengatakan bahwasanya jimat sekalipun dari ayat Al-Quran hukumnya dilarang. Baik. Lalu bagaimana dengan praktek tadi? Dia sangu air minum yang sudah didoakan. Ya. Kemudian diminum biar lulus CPNS. Ini bagian dari ruqyah ya. Ini bagian dari ruqyah. Dan ruqyah itu pada asalnya adalah lidaf'i al-madarrah, dalam rangka untuk menghilangkan potensi buruk. Bukan lihusulil matlub, bukan dalam rangka untuk menggapai harapan. Kalau menggapai harapan itu doa. Sehingga cukup disangoni dengan doa. Saya doakan semoga kamu bisa lulus CPNS misalnya. Silahkan. Tapi kalau dengan minum ini, ya kamu punya penyakit apa? Diruqyah pakai air. Meskipun ruqyah ini ada sebagian yang membolehkan ya. Dengan media air dibacakan lalu diminum. Kalau tidak ada latar belakang sakit, ya kurang tepat kalau itu disebut ruqyah. Seharusnya medianya media doa, metode doa bukan metode ruqyah. Karena ruqyah itu obat. Dan orang ini bukan nyari obat, tapi orang ini nyari apa? Nyari peluang kerja. Biar keterima CPNS. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.